Kita lanjut. Hmm. Ya itu, kita akan selalu konyol kalau kita nggak memahami apa bahwa kehidupan itu adalah pergerakan itu sendiri. Dari gerakan itulah manusia punya orientasi untuk selalu belajar gerakan itu. Karena kenapa dikatakan belajar? Karena gerakan itu selalu berubah-ubah. Setiap perubahan itu adalah pelajaran. Nanti berubah lagi, pelajaran lagi, berubah lagi, pelajaran lagi. Di sini nggak ada kekekalan masalahnya. Bukan begitu saya mendapatkan pelajaran ilmu, akhirnya ilmu itu menjadi kekal. Bahkan ini namanya dogma. Ini yang berbahaya pada diri setiap manusia. Dia nggak punya kemerdekaan untuk jadi dia mengurung diri dalam mengetahui khasanah kehidupan yang sesungguhnya. Akhirnya pola pikirnya sesuatu yang sebenarnya sepele, dianggap sepele bukan sepele, dianggap sepele itu padahal gerakan yang penting. Coba aja kita mengamati variasi dari jenis-jenis binatang, mulai dari hal yang kecil yang nggak bisa dilihat oleh mata sampai yang bisa dilihat oleh mata, mampu dipandang oleh mata. Itu variabelnya yang bisa dipandang, yang tidak bisa dipandang oleh mata. Mata ini nggak mampu memandang kecuali dia pakai alat mikroskop atau apa. Itu variabelnya banyak sekali. Ini yang sering disepelekan hal kecil ini. Padahal ini berbahaya, bentuknya virus, ya bakteri. Ini yang sering dianggap sepele sama manusia. Padahal ini yang paling berbahaya. Nah, begitu kita diasupi oleh hanya pandangan mata, dalam hal ini adalah saya ibaratkan sama dengan adalah pelajaran ilmu. Kita sampai nggak tahu ada yang mengancam lebih bahaya daripada apa yang kita lihat. Jadi gerakan penciptaan itu variabelnya banyak sekali. Nah, ini harus kita ketahui, gitu loh. Kenapa ada virus? Kenapa? Apa untungnya? Buat manusia itu lah, buat apa untungnya? Kan ada, ada virus yang menguntungkan, ada virus yang merugikan. Begitupun bakteri. Kalau yang orientasi bisa dipandang mata, lebih enak mengidentifikasikan. Apalagi berhubungan dengan asupan selera makan. Ayam itu senangan saya, kambing senangan saya. Jadi hanya terjebak oleh itu. Padahal kalau semua kita ketahui inti dari varian jenis-jenis binatang sampai tingkat terkecil. Kenapa kita sampai bisa ke arah situ? Karena kita punya kemerdekaan untuk membongkar semua. Kalau saya hanya didogma bahwa hidupmu itu ya situ gitu loh. Lihatan apa yang mampu kamu lihat gitu. Akhirnya hal-hal yang dianggap sepele ini yang sesungguhnya membahayakan dirinya itu nggak ikut dalam perhatian. Nah, nilainya dogmatik itu ke arah situ sampai tidak mengetahui kesamaran dari apa yang dia terima dalam pelajaran itu. Ada apa di balik ini nggak tahu. Akhirnya ya itu seakan-akan ini dianggap benar gitu. Begitu ero tiba itu ada hal lain gitu dari apa yang kamu terima.
Karena dia terdogma ya, hal lain ini dianggap gak penting. Kita tahu gerakan binatang seperti itu. Etnis, kalau manusia. Berapa etnis di manusia? Pernah nggak kita sampai menganalisa kenapa manusia tercipta berbagai macam kelompok dan etnis? Ini juga asana perubahan gitu. Dari mana? Dari ini manusia itu kan cuma satu awalnya, ya kan? Begitu perkembangan kehidupan, kok jadi macem-macem warna, macem-macem cara ngomong, macem-macem. Ini ada apa? Jadi tidak hanya dibatasi ilmu itu, yang ada hanya manusia. Kalau ilmu kan hanya eksak, formalitas yang kita lihat ada manusia, binatang, tumbuhan, langit, ya. Sing ketok-ketok nih mau tok, sing samar garo. Kenapa menungso macemnya akeh? Ada apa? Pertumbuhan gunung itu kok seperti itu. Langit kok berubah-ubah. Tumbuhan variannya juga banyak. Ada apa ini? Di balik ini di sisi-sisi samar. Dogmatik itu nggak sampai mengarah ke situ. Dogmatik sudah terkunci. Iya, terkunci oleh pandangan mata tok. Tekok pandangan mata dilebokno pikiran. Tekok pandangan pendengaran dilebokno pikiran. Entek wis sakmono tok. Nggak ada apresiasi untuk mengetahui lebih jauh. Iku traumatis momoknya dogmatik hanya sebatas itu akhirnya pengetahuan manusia. Boleh ono wong sing berkembang pengetahuan ini dianggap melampaui batas. Malah ngono kan? Oh ini melampaui batas. Padahal dia lebih lebih fakta untuk mengetahui di balik suatu ilmu-ilmu formal gitu. Bagaimana kalau di fisik di fisika kan jelas apa? Bagaimana perubahan rumus-rumus itu selalu berkembang. Rumus fisika termasuk rumus-rumus kimia, rumus-rumus biologi. Makanya ada varian-varian baru tercipta itu. Karena ada perubahan rumus di situ. Fisika membentuk suatu perubahan energi kalau kita hitung-hitungan. Tadinya energi itu hanya mampu digerakkan oleh misalnya ya untuk menjangkau perjalanan lebih cepat gitu ya. Ada sarana, ada penciptaan yang namanya motor, kecepatannya hanya dihitung oleh RPM, mekanik apa gerakan naik turunnya tadi seker itu. Asupan bahan bakarnya yang membentuk energi kecepatan itu hanya bensin. Berkembang lagi karena ilmu fisika ini menjadi pesawat terbang. Berkembang lagi. Berkembang. Ini kan gerakan. Di sini nggak ono oh, kepastian itu atau keyakinan bahwa yang paling cepat itu hanya sepeda motor. Nggak ada. Dan ini ilmu gitu loh. Ternyata ilmu itu perkembangan di fisika itu terbukti ada perubahan-perubahan kecepatan. Akhirnya sampai mengetahui kecepatan cahaya itu juga karena perubahan fisika itu, cara hitung-hitung itu. Kenapa dia bisa menghitung? Ya karena dia melihat alam, bukan ngarang, ada asupan pengamatan, asupan perenungan. Akhirnya dianalisa. Kebetulan variabelnya seakan-akan jauh dari nilai-nilai formalitas menuju keilahian. Esensinya nanti sama. Kamu tidak akan mencapai itu tanpa mengetahui gerakan alam, perubahan-perubahan alam, perubahan-perubahan pengetahuan tentang menuju Tuhan kok macam-macam orang. Makanya di situ banyak kelompok-kelompok atau pelaku-pelaku untuk menuju ke situ kan banyak variabel. Nggak cuma satu. Nah ini yang harus kita ketahui kenapa terjadi itu. Dan kita amati gitu loh. Jadi hakikat kehidupan itu fakta.
Faktanya itu semua bergerak terus, nggak ada yang diam. Jadi begitu tiga ilmu tek moro kene kon meneng tok. Nggak seperti itu hidup itu. Wis iki menuju ruang angkasa. Tiga ilmu siji tek ngenteni kapan nih munggah ruang angkasa. Gak munggah-munggah. Lah itu yang ironisnya kan di situ. Orang yang nggak nggak punya dikasih kelebihan pikiran untuk membentuk suatu daya cipta apresiasi supaya dia berkembang pengetahuannya itu nggak dipakai akhirnya atau nggak terpakai karena terpenjara itu. Lah cilakanya nggak menyadari bahwa dia itu lagi terpenjara dan merasa nyaman kalau di penjara gitu. Ini juga gangguan-gangguan secara psikologi emosionalnya sampai ke situ. Nah, begitu mendapatkan masalah, gak bisa menyelesaikan akhirnya. Kenapa bermasalah terjadi susah. gitu? Oh, yo, ya namanya kak selesaikan, gak bisa menyelesaikan ya yang bisa ya bermain emosional, bu jerit-jerit, bu ya apalah, mengeluh-ngeluh macam-macam. Faktanya kan gitu, nggak mampu menyelesaikan apa yang dia hadapi, akhirnya mengeluh. Padahal kalau orang berproses, ingin mengetahui semua pengetahuan ilmu kehidupan ini nggak ada batas. Kita harus sadari itu. Jangan dibatasi. Begitu diri kita membatasi, ini kita dalam cengkeraman sadar tidak sadar itu dicengkram oleh bahaya. Lah, nanti yang kena apa gitu pada diri kita? Emosional kita kena, psikologi kita kena, yang berurusan dengan kejiwaan. Jadi penyakit. Iya, nanti kalau orientasinya terkoneksi oleh oleh organ-organ ya jadi penyakit. Minimal itu asam lambung, minimal. Lah, iki sadari nggak? Padahal hal-hal itu sudah didengungkan. Oh, kamu kakean pikiran, mulane jadi pusing. Lah jelas kan sebenarnya. Tapi karena kata-kata itu seakan-akan nggak penting gitu loh. Karena dia terdogma, seakan-akan di ruang ring gitu. Padahal ini ilmu loh. Kalau kita asupkan pada diri kita, oh benar. Berarti saya supaya nggak banyak pikiran ya. Dan balik mana kan yang jadi di ada cara-cara kamu akhirnya harus mengenali diri. Kok balik ngono kabeh? Ojo dibatasi lek urusan Tuhan itu gak ono urusan sampai kedokteran. Terus Tuhan itu gak ono urusan sampai montir. Tuhan itu gak ono urusan sampai gedung. Tuhan itu gak ono. Jangan gitu. Itu kan jebakan yang berbahaya. Jadi lek Tuhan itu urusannya zikir, ritual, mari mengagungkan, mek ndek kono tok. Sampai lali bahwa ciptaan Tuhan itu gak mek urusan iku tok. Ciptaan Tuhan itu ono langit, ono montir, fisika yo kalamnya Tuhan, ilmu astronomi ya kalamnya Tuhan, ilmu matematika ya kalamnya Tuhan, ilmu biologi ya kalamnya Tuhan, sampai ilmu-ilmu hikmah juga kalamnya Tuhan. Gak ono Tuhan itu di luar di apa? Semua lintasan ilmu itu tidak ada sentuhan Tuhan, tidak ada. Semua disentuh oleh Tuhan dan semua dibentuk oleh energi Tuhan. Gitu. Lalu di kini milih-milih, ya ketinggalan kereta kita. Itu gerakan dogmatik itu akan membentuk manusia semacam itu. Makanya kita harus apa melat bukan saya nggak begitu sih apa bahasa melatih itu kurang begitunya pas bagi saya. Yang ada itu hanya menyadari. Ya kalau orang selalu menyadari dari penyadaran itu selalu melihat semua gerakan, mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Itu selalu kita sadari gerakan. Disitulah
ada progresivitas orang itu semakin berkembang pola pikirnya. Disitulah ruang dogma akan tidak mampu untuk menguasai, gitu lah. Karena di situ ruang hikmah, ruang pencerahan di situ. Orang yang bergerak di situ makanya lebih 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 bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya. Orientasi ke legowo, nerimo, ikhlas itu lebih tinggi gerakannya daripada orang yang terkuasai cuma satu sektorian ilmu. Ya, Walaupun ilmu itu sudah seolah-olah mengantongi itu, oh ikhlas kayak gitu. oh, iya, tapi kan tetap formalitas, Pak. Bukan gerakan realita, bukan gerakan laku itu sendiri. Lek formalitas sih nggak perlu orang gede, orang dewasa. Anak saya yang masih 5 tahun tak suruh ngomong ikhlas ya bisa. Kon sing ikhlas ya, nduk le, nggih. Ya. Iya, paham deh. Kata-kata ikhlas karena wes umum kata-kata ikhlas. Tapi kalau kita bicara tentang gerakan itu sendiri, itu berbeda dengan formalitas kata itu. Gerakan itu jauh dari formalitas kata. Jadi untuk memahami fakta dari kata itu harus mengikuti gerakan itu atau menjadi laku gerakan itu gitu loh, Pak. Kita tahu tempaan-tempaannya. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai proses kedalaman diri ya yang berhubungan dengan apa mengetahui Dano hidup itu apa sih gitu. Itu kita berhadapan dengan tempaan-tempaan kehidupan itu namanya laku. Di situ kalau dikatakan ikhlas setelah kita mampu melampaui. Oh, tadi ikhlas itu begitu aku nerimo apa yang saya hadapi. Baru paham, oh ikhlas itu seperti itu. Tapi wong lek main ngomong ikhlas oh, tak jamin dia gak akan ikhlas. Lek oleh masalah bengok-bengok. Ya Allah, terus pundi kula kok ngeten ya urip. Gak berani menghadapi fakta, nggak berani menghadapi masalah, nggak berani padahal masalah itu atau fakta yang terjadi menjadi penderitaan, itu yo gawenane dhek dhewe gitu. Jadi nggak bertanggung jawab oleh dirinya sendiri akhirnya. Karena nggak bertanggung jawab oleh dirinya sendiri, akhirnya perilakunya munafik. Itu jelas variabelnya, Pak. Jadi kalau ngomongkan tentang nilai-nilai, itu nggak bisa kalau kita tidak sebagai pelaku nilai itu sendiri. Hanya cuman formalitas kata-kata, itu belum orang itu. Disitulah perubahan pengetahuan, pemahaman hidup itu akan terjadi. Setelah kita itu gentleman menghadapi segala hal yang dianggap pada nilai-nilai psikologi atau kejiwaan kita itu menyakitkan, nggak menerima. Tapi begitu kita ikuti alur gerakan ini, disitulah kita memahami hakikat tentang ikhlas. Hilangnya verbalitas-verbalitas kata itu sendiri. Dari situ sebenarnya. Jadi kalau hanya berkutit pada kata-kata, kata-kata menjadi kalimat, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi ilmu. Ya ini yang nggak menjadi proses manusianya berkutit di situ. Wah, akhirnya yo iso nih ngomong tok gitu loh. Iso jawab, ambil iso ngasih antitesis berdasarkan tetap kurikulum yang diterima. Gak jauh dari itu. Lah urip itu gak ono kurikulumnya masalah. Lek urip ono kurikulumnya enak. Oh, kene wis kom laut dari profesor kehidupan enak. Oh, gak ono jabatan urip itu. Nah, orang-orang ikutin kurikulum lingkaran setan tapi memang ya. Jadi Iya, lingkaran setan. hidupnya kan dan setan ini awake dhewe. Ya, tapi benar.
Itu sehingga akhirnya nggak disadari bahwa ilmu itu kalau nggak mengetahui, nggak membuka keseluruhan tentang ilmu, itu jadi setan. Membuka jadi malaikat, gitu loh. Begitu kita paham, oh gini-gini, ada nilai yang paling baik, ada nilai yang masih samar, ada nilai yang masih kita ketahui semua. Lek garo, Pak. Ya siku. Identik sifat-sifat yang dianggap setan itu yang yang terbentuk. Itu jenenge ego, itu permainan. Akhirnya lebih kuat di ego gitu loh. Bukan kuat di nilai-nilai alamiah tadi. Menjadi manusia yang bagaikan bayi itu. Bagaimana kita bercita-cita hidup itu seperti terlahir kembali terus, seperti bayi. Lek seorang bayi itu isine kongon uripe dirusak ambek pikirane. Gak ono bayi. Seorang bayi rusak. Karena apa? Dia nggak punya daya cipta pikiran. Cilakanya daya cipta pikiran ini hasil pengaruh pelajaran gitu. Dan tidak dikuasai. Lek dikuasai ya menjadi proses berikutnya. Kebanyakan yang anu kan nggak menguasai apa yang asupan yang dia terima. Tapi Akhirnya lek gak, merasa menguasai. oh iya, dalam lingkup lingkup kelompok lek keluar baru dia paham. Variabel pengetahuan begitu banyak. Lek sing gelem paham, artinya sing lek gak kedogma bahwa ilmuku yang paling bagus. Dia akan tahu ilmu di atas ilmu. Lek jarene orang-orang sufi itu di atas langit masih ada langit gitu loh. Lek karo di atas langit ada langit ya. Berarti merasa bahwa langit itu yang paling dur, begitu kena masalah roto deh teko langit. Melung-melung. Ya itu yang kalau kita memandang variabel-variabel gerakan pengetahuan kan kita akan tahu dan kita bisa menempatkan nanti pada posisi-posisi yang variabelnya menjadi suatu khasana. Karena apa? Kita mengetahui kenapa orang itu semacam ini. Oke lah, kamu masih proses itu. Gitu. Coba kita kasih sesuatu. Kalau dia nggak mampu menerima atau mendefend dirinya, ya udah. Ya, memang mahomnya bahasanya itu mahomnya masih di situ gitu. Ya wis jarno. Karena akhirnya gitu, Pak. Kita nggak bisa merubah sesuatu. Kita manusia itu sebenarnya tidak mampu untuk merubah. Hanya dia mengikuti perubahan itu akhirnya berubah. Atau mengikuti gerakan itu akhirnya ikut bergerak gitu loh. Jadi lek uang yang nggak ngikuti gerakan itu, ya kaget lek ono gonjang ganjingnya bumi gitu. Tapi lek ngikuti terus gerakan itu, gerakan perkembangan ngikuti terus. Terus rangkaian gelombang kehidupan ini tahu. Ibarat ini adalah gelombang, kita ngikuti arus gelombang itu sampai memahami oh iki wayahe gelombang besar, gelombang kecil, gelombang nggak bergelombang itu sampai paham. Kita ikuti alur kehidupan ini, alur gerakannya. Karena kita mau tidak mau sebagai makhluk itu harus mengikuti itu. Dan gerakan itu selalu berubah, tidak selalu sama ya. Selalu berubah. Nanti rangkaiannya kenapa berubah? Nanti akan kita ketahui bumi itu dipengaruhi oleh galaksi, galaksi dipengaruhi oleh langit. Ini semua begitu ada perubahan di langit, galaksi ini juga berotasi apa? Berputarnya itu juga terpengaruhi. Mulanya nanti kalau di bumi akan mempengaruhi cuaca gitu. Ya. Terik panas dan sebagainya. Musim hujan dan tidaknya itu sangat semua menjadi satu kesatuan gerakan itu dan saling mempengaruhi gitu. Jadi tidak tergantung hanya satu ilmu ya Mas ya. Nggak bisa. Bumi yang paling hebat gak iso.
utawa bulan sing paling hebat. Bulan ini juga tergantung nang bumi juga tergantung nang bulan dan sebagainya gitu. Bumi ya juga tergantung sama Mars, sama Jupiter ya, sampai Venus. Terus rangkaian galaksi juga tergantung sama langit, alam semesta. Sebaliknya juga gitu, alam semesta juga tergantung. Jadi semua itu harmoni, tidak bisa berdiri sendiri. Sing dianggap bahwa bumi itu ilmunya yang lebih tinggi. Anggap saja itu, kalau kita katakan bumi ibarat ilmu, bulan ibarat ilmu. Jaluk bener dewe-dewe kira-kira. Ya rusak alam semesta ini. Harmoninya nggak bekerja. Lah untuk mengetahui harmoni, ya kamu sadari dengan mengamati gerakannya. Karena kamu mengamati gerakannya, otomatis kamu ikut bergerak dalam perubahan-perubahan itu. Karena kamu ikut bergerak, mengetahui gerakannya. Kan gitu, Pak. Perkembangan suatu pengetahuan kan gitu. Akhirnya kalau ada apa perubahan-perubahan alam, kita kenali kenapa seperti ini. Gak terjebak di khayalan-khayalan. Ini ono awan kok bentuknya koyok nogo misalnya. Wes mitose metu, khayalane metu. Iki kate ono bencana alam. Malah tambah sampel. Padahal enggak gitu. Kan gitu kan? Misalnya gitu. Dan itu terjadi loh faktanya. Yang Faktanya. orang tertipu oleh dogmatik gitu. Dalam bentuk mitos-mitos. Dogmatik itu kan mengarah ke situ-situ. Ono sing percaya ngimpi, ono sing percaya matahari. Perubahan matahari itu jadi takwil, perubahan bulan jadi takwil, perubahan awan jadi takwil. Ini hasil hasil dogma. Lek kene nggak terdogma, mengamati semua. Oh, kok iso ya? Ono awan kok bentuk ulur-ulur. Temen sih eling ulur-ulur. Ternyata ada pusaran angin. Semakin besar menjadi torpedo, topan dan sebagainya. Ya itu fungsinya nanti kedewasaan intelektual berpikir semakin tinggi, intelektual batin juga semakin tinggi karena semua itu memang sunatullah, gerakan-gerakan kalam. Karena gerakan kalam, otomatis otomatis kesadaran kita adalah kesadaran kalam dan kesadaran kita kesadaran pemilik kalam itu. Nggak terjebak di luar itu yang namanya khayalan-khayalan. Kalamiku angin ketemu angin ya. Akhirnya dadi awan dadi nogo sing dipercaya nogo untuk kalam membentuknya. Akhirnya yo gak percaya kenapa ada kalam seperti itu gitu. Gerakan kalam tazalinya seperti itu. Ikan yo wis pikiran angel lah lagi ngarani wis. Ironi, Angel ironi, angel. ironi. Iya, ironi. Jadi makhluk ironi. Lah itu yang fungsinya kita kenapa sih kita ada di bumi itu? Ya sebenarnya ya ini membentuk pembelajaran diri Jadi tanpa batas. ketika harus itu sudah mutlak gitu harus kembali kepada diri sejati ya mas istilahnya. Iya, iya, ya itu yang nanti identifikasinya akan lari ke jati diri, akan lari ke ilahiyah diri, akan lari ke ketuhanan. Semua itu karena kita ketahui gerakan sunatullahnya gitu. Ojo sunatullah itu mek itu cukup dek pikiran dari hasil pelajaran sunatullah itu di mana kamu menghadap di situ ada aku itu. Di mana kamu memandang di situ ada aku. Lek pandanganmu mek urusan ilmu dek pikiranmu ya karo kalam yang sebenarnya gitu. Ono masalah sing dipelajari pikirannya dari pelajaran. Kan dogma itu ke situ arahnya. Gak percaya sing di luar pikiran itu lebih hebat. Sing paling hebat itu hasil iki lho wis tak lebokno pikiran wis iki pamungkas kehidupan saya misalnya gitu. Yo hancur lebur. Mau
pesilat jurusnya jadi Iya, jurus pamungkas tapi iya. ternyata Oh iya. seupik atas itu.